mau lihat nih tantangan dunia pendidikan yang perlu kita hadapi saat ini gitu ya teman-teman. Bicara tentang tantangan, ini bicara sebenarnya bahwa yang menandakan bahwa kita merindukan sesuatu hal yang jauh lebih baik, kita akan selalu menatap ada tantangan gitu. Tantangan itu adalah situasi yang sedang kita hadapi, tetapi kita rindu itu berubah gitu. Nah, situasi sekarang adalah tantangan kita, itu di kolom sebelah kiri, sebelah kanan adalah arah di masa depan gitulah. Ini adalah situasi merdeka belajar yang kita rindukan. Ya, di mana selama ini kan sekolah itu ya dianggap hanya sebagai apa ya? Itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai guru gitu ya, dan pimpinan itu sebagai pengatur, dan manajemen sekolah itu memang harus ya hadir untuk hal-hal yang administratif gitu ya. Kemudian juga ya kita sebagai guru hanya pelaksana kurikulum semata yang tidak berdaya untuk mengeksplor atau bahkanlah mengelolanya leluasa sesuai dengan kondisi murid gitu ya. Dan pelatihan-pelatihan juga masih berdasarkan teori gitu ya. Artinya tidak memicu munculnya kecakapan baru bagi guru gitu ya. Dan kecakapan pedagogi itu juga dilihat hanya sebagai uh, wadah bahwa memang guru adalah sumber ilmu satu-satunya gitu ya. Dan perkembangan kurikulum itu juga linear ya berdasarkan konten gitu ya. Ini adalah situasi kita di mana bahkan kita akan menilai bahwa murid itu layak dikatakan lulus atau berdaya dalam belajar hanya ketika dia mampu mengikuti tes di akhir gitu ya, atau tes sumatif. Nah, yang kita rindukan sebenarnya adalah sekolah itu adalah wadah yang menyenangkan kita untuk melayani murid, dan pimpinan itu hadir untuk memaksimalkan pelayanan itu, untuk memberi dukungan gitu ya. Jadi semestanya lebih terjamin, dan manajemen sekolah itu manajemen kolaboratif untuk apa? Untuk mencapai tujuan pendidikan tadi, untuk menyentuh anak gitu ya. Jadi eh, dan kurikulum itu dibuat oleh guru dan dikelola oleh guru untuk apa? Untuk membersamai proses itu gitu. Jadi ini sebenarnya adalah hal-hal merdeka yang dibawa oleh kurikulum merdeka, di mana bahkan perkembangan dilihat bahwa kurikulum itu juga adalah hal yang sangat fleksibel. Artinya bisa dikembangkan sesuai dengan kontekstual kita dimanapun kita berada gitu ya. Dan kita harus lebih banyak mengadakan asesmen formatif dan mulai mengurangi asesmen sumatif. Nah, ini salah satu yang dibawa kurikulum merdeka, bahwa perbanyak asesmen formatif, kurangi asesmen sumatif gitu ya. Untuk apa? Karena selagi katanya proses pembelajaran kita mengadakan asesmen formatif, jadi bisa diperbaiki walaupun proses belajarnya belum selesai gitu. Kalau di awal ada hole-nya, di tengah bisa diperbaiki, dan di akhir udah lebih uh, sangat efektif seperti itu barangkali ya. Oke, ini tantangan-tantangan yang kita hadapi teman-teman, tapi tidak apa-apa.